Milena, apa benar kamu akan pergi ke Indonesia? Suara ibuku yang bergetar bergema. Pada usia 30, aku mengangguk. Aku memegang erat foto suamiku, seorang pria Indonesia, yang diambil 4 tahun lalu. Saat ini, hatiku dipenuhi perasaan campur aduk. 4 tahun lalu, aku meninggalkan Rusia, negara tempat aku tinggal sepanjang hidupku, dan memilih untuk menemani seorang pria Indonesia ke negara yang sama sekali asing. Saat itu, aku tidak pernah membayangkan apa yang menantiku ketika aku kembali ke tanah airku setelah 4 tahun. Apa yang terjadi di Rusia selama 4 tahun ini dan mengapa aku harus membawa adik perempuanku kembali ke Indonesia. Tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang wanita yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu seorang pria Indonesia di Rusia. Mari kita dengarkan pengalaman nyatanya. 4 tahun lalu, aku adalah seorang mahasiswa yang mengambil jurusan administrasi bisnis di Universitas Negeri Saint Petersburg. Saat itu aku berusia 26 tahun. Untuk mendapatkan uang demi biaya kuliah dan hidup sehari-hari, aku bekerja di sebuah kafe di pusat kota pada pagi hari dan mengikuti kelas pada malam hari. Setiap hari dihabiskan dengan kelelahan, selalu kurang tidur, dan kecemasan tentang masa depan semakin mendalam. Kondisi ekonomi Rusia saat itu sangat buruk. Nilai mata uang terus menurun dan pengangguran di kalangan pemuda meningkat. Aku terus mendengar berita bahawa bahkan lulusan universitas tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di tengah kenyataan yang tidak menentu ini, aku selalu terburu-buru setiap hari. Jam kerja di kafe semakin panjang dan menjadi sangat sulit untuk menyeimbangkan belajar dan bekerja. Yang paling menyakitkan adalah melihat kondisi teman-temanku. Mereka semua khawatir tentang apa yang akan dilakukan setelah lulus dan mencoba untuk meninggalkan negara itu dengan segala cara. Baik itu Eropah atau Asia, ada suasana yang mendominasi keinginan untuk melarikan diri dari Rusia. Aku juga memiliki ide yang sama, tetapi tidak mudah menemukan jalan. Suatu hari, dalam mata kuliah wajib manajemen bisnis internasional, aku ditugaskan sebagai anggota kelompok. Itu adalah pertama kalinya aku bertemu Bayu Sentosa, seorang mahasiswa pertukaran dari Indonesia. Sejujurnya, pada pertemuan kelompok pertama, aku tidak terlalu banyak berharap. Kebanyakan mahasiswa asing tidak terlalu serius dalam tugas atau mengalami kesulitan berkomunikasi karena bahasa Rusia mereka kurang bagus. Tapi Bayu berbeda. Sejak pertemuan pertama, ia menunjukkan materi yang telah ia persiapkan dengan matang. Meskipun bahasa Rusianya tidak sempurna, ia mampu mengungkapkan ide-idenya dengan jelas dalam bahasa Inggris. Yang paling mengejutkan adalah ketepatannya waktu. Teman-teman Rusia biasanya terlambat 3 menit hingga 1 jam. Tapi Bayu selalu datang 10 menit lebih awal. Seiring berjalannya proyek, aku semakin kagum dengan keseriusan Bayu. Bagian yang menjadi tanggung jawabnya selalu selesai dan diserahkan 2 hari sebelum tenggat waktu. Ia juga memeriksa bagian anggota lain dengan cermat dan memberikan saran. Suatu kali, karena pekerjaan, aku terlambat menyerahkan materiku. Bayu menunggu sampai dini hari. Dan ketika ia menerimanya, ia merapikannya untukku. Suatu hari setelah proyek, sambil duduk di kafe, aku bertanya dengan santai, "Bayu, kenapa kamu begitu serius? Mahasiswa pertukaran lain tidak terlalu repot melakukan sebanyak itu." Jawaban Bayu kuingat sampai sekarang, sejak kecil aku diajarkan bahwa pekerjaan yang aku terima harus diselesaikan dengan tanggung jawab. Ini adalah bentuk rasa hormat paling dasar kepada orang lain. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku merasakan emosi yang aneh. Pria-pria Rusia di sekitarku selalu berbicara besar tetapi tidak bertindak. Bayu, di sisi lain, adalah orang yang membuktikan segalanya melalui tindakannya. Sifat bertanggung jawab, tepat waktu dan peduli terhadap orang lain ini perlahan menumpuk dan aku mulai memiliki perasaan terhadap Bayu. Setelah proyek, kami terus bertemu. Bayu berbagi budaya Indonesia dan aku memperkenalkan budaya Rusia. Kami belajar bersama di perpustakaan dan pada akhir pekan, kami berkeliling tempat-tempat terkenal di Saint Petersburg. Pada hari kami mengunjungi Museum Hermitage, aku terkesan dengan caranya Bayu bertanya dengan serius tentang sejarah dan seni Rusia. Bayu juga mendengarkan ceritaku dengan serius. Ketika aku mengungkapkan kecemasanku tentang masa depan, ia mendengarkan dengan tenang dan memberikan kenyamanan. "Milena, kamu sudah hebat. Luar biasa kamu bisa mempertahankan kuliah dan pekerjaan di bawah situasi sulit." Kata-kata itu memberiku kelegaan besar. Begitulah kami, dari berteman, perlahan-lahan kami memiliki hubungan yang lebih dekat. Namun, aku masih belum yakin. Aku tidak tahu apa yang Bayu pikirkan tentangku dan aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah program pertukarannya selesai. Aku membawa perasaan tidak menentu ini. Setelah kami saling mengenal, Bayu dan aku hampir setiap hari bertemu. Kami tahu ada perasaan yang lebih dari sekadar pertemanan. Namun,
kami belum secara resmi menjadi sepasang kekasih. Suatu malam, aku makan di sebuah restoran di pusat kota bersama teman-temanku. Tampaknya makanan laut yang kumakan malam itu tidak bagus. Tidak lama setelah pulang, aku mulai mengalami sakit perut yang parah dan muntah-muntah. Aku berkeringat dingin dan menghabiskan sepanjang malam di antara kamar mandi dan tempat tidur. Ini adalah pertama kalinya aku mengalami sakit parah sejak lahir. Keesokan paginya, aku terpaksa mengambil teleponku dan menelepon sahabatku, Senya. Senya, kurasa aku keracunan makanan, bisakah kamu membantuku membeli obat di apotek? Tetapi jawaban Senya dingin, Milena, maaf, aku ada janji dengan pacarku hari ini, cari orang lain saja. Aku menghubungi 2 atau 3 teman lainnya. Mereka semua menolak, memberikan alasan bahwa mereka sibuk. Seorang teman bahkan tidak menjawab telepon. Yang lain hanya memberikan pesan singkat, Milena, maaf, benar-benar tidak bisa sekarang. Disitulah aku menyadari. Ketika aku membantu teman-temanku, mereka semua berterima kasih. Tetapi ketika aku membutuhkan bantuan, tidak ada seorang pun yang membantu. Dalam masyarakat Rusia, budaya individualisme sangat kuat. Orang-orang yang sibuk dengan hidup mereka sendiri tidak punya ruang untuk mengkhawatirkan penderitaan orang lain. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain memaksakan diri pergi ke apotek. Saat aku menuruni tangga, air mata menetes. Sangat menyedihkan tidak ada seorang pun di sisiku, meskipun aku sakit separah ini. Setelah aku minum obat dan kembali ke tempat tidur, bel pintu berbunyi. Ketika ku buka pintu, ada Bayu. Ia memegang kotak makan siang berinsulasi besar dan sebuah tas. Milena, kamu baik-baik saja? Wajah Bayu penuh kekhawatiran. Disitulah aku teringat. Aku telah mengirim pesan singkat kepada Bayu tadi malam karena merasa tidak enak badan. Aku merasa sedikit tidak enak badan hari ini. Mungkin kita tidak bisa bertemu besok. Hanya dengan pesan sederhana itu, Bayu menyadari bahwa aku sakit. Bayu membantuku berbaring di tempat tidur. Ia membuka kotak makan siang yang dibawanya. Di dalamnya ada bubur hangat khas Indonesia. Aku memasaknya sejak dini hari. Ini yang terbaik untuk dimakan saat keracunan makanan. Bayu mengambil sendok dan dengan hati-hati menyuapkan bubur ke mulutku. Makan pelan-pelan. Perutmu akan terasa lebih baik. Sejak saat itu, selama 3 hari berturut-turut, Bayu datang ke rumahku setiap hari untuk merawatku. Ia memasak bubur untukku, mengingatkanku waktu minum obat, dan tetap di sisiku sampai aku tertidur. Suatu kali, ketika ia mendengarku muntah lagi di dini hari, ia bergegas bangun untuk menggosok punggungku dengan lembut. Ia bahkan membantuku membersihkan kamar mandi dan mencuci selimutku. Keesokan harinya, ketika ia melihat aku tidak bisa membersihkan diri dengan baik, ia mengambil handuk hangat dan menyeka wajah serta tanganku. Aku merasa malu, tetapi pada saat yang sama aku sangat tersentuh. Aku tidak menyangka ada orang yang akan melakukan hal seperti itu untukku. Pada hari ketiga, aku sudah pulih. Aku menatap Bayu yang duduk di samping jendela dan bertanya dengan pelan, Bayu, kenapa kamu melakukan semua ini? Kita belum sepasang kekasih. Bayu melihat keluar jendela dan kemudian kembali menatapku. Ia berkata dengan serius, Milena, aku tidak ingin membiarkan orang yang aku sukai sendirian ketika sakit. Tidak peduli apakah kita sepasang kekasih atau tidak, aku tidak akan tenang jika aku bisa membantu tetapi tidak membantu. Dan sejujurnya, aku menyukaimu. Aku tidak ingin kamu merasakan penderitaan dan kesepian sendirian. Ketika aku mendengar kata-kata itu, air mataku menetes. Teman-temanku tidak peduli padaku, tetapi pria Indonesia ini merawatku sepanjang malam, membuktikan perasaannya melalui tindakannya, bukan melalui kata-kata. Disitulah aku yakin bahwa orang ini berbeda. Orang ini melakukan cinta, melalui rasa tanggung jawab. Aku bangkit dari tempat tidur, mendekati Bayu dan berkata dengan pelan, Bayu, aku juga menyukaimu. Terima kasih banyak. Begitulah kami resmi menjadi sepasang kekasih. Sejak saat itu, berkali-kali aku mengalami pengorbanan Bayu. Di musim dingin yang dingin ketika aku sakit, Bayu membawakanku teh hangat. Ketika aku stres selama ujian, ia duduk diam di sisiku dan memberikan semangat. Ketika aku lelah karena pekerjaan, ia menunggu di kafe sampai shiftku selesai. Ia selalu berkata, Milena, kamu tidak sendirian. Aku di sini. Dalam kenyataan dingin Rusia, rasa tanggung jawab pria Indonesia yang hangat mencairkan hatiku. Saat itu, aku tidak tahu betapa berharganya kehangatan ini ketika aku kembali ke tanah airku setelah 4 tahun dan bagaimana pengorbanan pria Indonesia ini dapat menyelamatkan seluruh keluargaku. Setelah aku menjadi kekasih Bayu, kami hidup dengan sangat bahagia. Program pertukaran Bayu hanya 1 tahun. Kami tahu waktu kami bersama singkat. Namun, kami berusaha untuk tidak memikirkannya dan menghargai setiap hari. Bayu memperkenalkan banyak budaya Indonesia kepadaku.
Kami menonton sinetron Indonesia bersama. Ia juga memasak makanan Indonesia untukku. Soto, rendang, dan bakwan rasa-rasa yang tidak familiar itu perlahan menjadi akrab dan aku menyukainya. Terutama soto, rasanya benar-benar enak. Memakan soto hangat di musim dingin Rusia yang dingin menghangatkan seluruh tubuhku. Bayu juga mengajariku bahasa Indonesia. Aku merasa sangat menakjubkan ketika aku belajar bagaimana menulis namaku sendiri dalam bahasa Indonesia. Namaku Milena memiliki bentuk yang sama sekali berbeza ketika diucapkan dalam kata-kata dan itu sangat menarik. Bayu dengan sabar mengajariku setiap kata dengan serius. Kami sering berjalan di tepi sungai Neva, bergandengan tangan dan berbicara tentang masa depan. Bayu berkata ia ingin mencari pekerjaan dan hidup stabil setelah kembali ke Indonesia. Aku berkata aku ingin mencari pekerjaan yang bagus di Rusia dan membantu orang tuaku. Namun kami berdua tahu bahawa waktu bahagia ini tidak akan bertahan selamanya. Waktu berlalu dengan cepat. Tinggal 1 bulan lagi program pertukaran Bayu. Kami selalu menghindari topik ini, tetapi kami harus menghadapinya pada akhirnya. Suatu sore di akhir pekan di tepi sungai Neva, daun-daun musim gugur berterbangan di angin. Bayu yang pertama berbicara, "Milena, kita perlu bicara." Aku mengangguk. Tahu ia akan berbicara tentang perpisahan. Tetapi apa yang Bayu katakan selanjutnya sama sekali tidak kuduga. Aku harus kembali ke Indonesia. Tapi aku tidak ingin berpisah darimu, jadi aku punya proposal. Apakah kamu ingin ikut denganku ke Indonesia? Maukah kamu menikah denganku? Aku terkejut. Menikah? Indonesia? Lamaran itu terlalu mendadak. Bayu melanjutkan. Aku serius. Aku tidak ingin membiarkanmu pergi begitu saja. Tentu saja aku belum kaya sekarang. Aku tidak bisa menjanjikan masa depan yang mewah. Tetapi ada satu hal yang bisa aku janjikan dengan pasti. Sepanjang hidupku, aku akan menjadi sandaranmu. Aku akan melindungimu, bertanggung jawab, dan kita akan membangun masa depan bersama. Bayu mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada cincin. Itu bukan cincin berlian mewah, melainkan cincin perak sederhana dan indah. Meskipun bukan cincin mahal, ini adalah hatiku Milena. Maukah kamu ikut denganku ke Indonesia? Aku tidak bisa tidur malam itu. Lamaran Bayu terus berputar di pikiranku. Di satu sisi aku sangat bahagia. Tetapi di sisi lain, aku sangat takut. Meninggalkan negara tempat aku tinggal sepanjang hidupku dan pergi ke negara asing bukanlah keputusan yang mudah. Sakit juga bagiku untuk meninggalkan orang tua dan adik perempuanku, Vera. Keesokan harinya, aku berkata kepada orang tuaku, "Mama, mungkin aku akan pergi ke Indonesia." Bayu melamarku. Mamaku terkejut. "Milena, apa kamu benar-benar bisa mempercayai pria itu? Indonesia sangat jauh. Bagaimana jika kondisimu tidak baik di sana?" "Papaku juga khawatir Milena, papa ingin kamu bahagia. Tapi Indonesia adalah negara yang tidak kami ketahui. Budayanya berbeda, dan bahasanya juga berbeda. Kamu harus memikirkannya baik-baik." Aku menjawab dengan jujur. Aku juga tidak yakin, tapi ada satu hal yang pasti. Bayu membuktikan cintanya kepadaku melalui tindakannya, bukan melalui kata-katanya. Dia merawatku ketika aku sakit, dia selalu di sisiku ketika hidup sulit, dan sejujurnya, aku juga tidak melihat masa depan jika aku tetap di Rusia. Tidak ada kesempatan kerja dan kondisi ekonomi semakin memburuk. Papa menghela napas dan berkata, "Memang benar kondisi ekonomi di sini buruk. Jika itu pilihanmu, Papa siap percaya. Dan lagi, lebih baik menikah selagi kamu masih muda. Usia 27 tahun sudah tepat. Tidak bisa jika lebih lama lagi. Di Rusia menikah di usia 20-an adalah hal biasa. Bahkan usia 27 sudah dianggap terlambat. Banyak temanku menikah di usia 23 atau 24. Jadi orang tuaku tidak menentang pernikahanku. Adikku Vera juga mendukungku. "Kakak, aku ingin kamu bahagia. Kak Bayu terlihat seperti orang yang sangat baik. Aku rasa hidupmu di Indonesia akan baik-baik saja." Dukungan Vera memberiku kekuatan besar. Ketika aku mendapat restu dari orang tuaku, aku menyampaikan jawabanku kepada Bayu. "Bayu, aku ingin ikut. Aku akan pergi ke Indonesia." Bayu memelukku erat. "Kamu tidak akan menyesal. Aku akan menjadi sandaranmu sepanjang hidupmu." Dengan percaya pada janji itu, aku memesan penerbangan ke Indonesia. Aku percaya bahwa masa depanku akan stabil bersama seorang pria Indonesia yang memiliki rasa tanggung jawab. Bulan berikutnya berlalu dengan sangat cepat persiapan visa, pengaturan bagasi dan perpisahan dengan teman-teman. Semuanya terasa seperti mimpi. Pada hari keberangkatan di bandara, orang tuaku dan Vera menangis. Aku juga menangis, tetapi Bayu menggenggam tanganku erat. "Jangan khawatir, kita akan sering berkomunikasi."
Dan kita pasti akan kembali. Saat itu, aku tidak tahu bagaimana keadaan Rusia ketika aku kembali ke tanah airku setelah 4 tahun dan bagaimana rasa tanggungjawab Bayu akan bersinar. Aku sudah 4 tahun di Indonesia. Aku sudah sangat terbiasa dengan kehidupan di Indonesia. Aku fasih berbahasa Indonesia dan terbiasa dengan ritme kehidupan Jakarta yang cepat. Bayu menepati janjinya. Ia serius dalam pekerjaannya dan aku juga bekerja di sebuah kafe kecil. Kami membangun rumah kecil kami bersama. Kehidupan di Indonesia benar-benar sangat nyaman. Internet super cepat, layanan pengiriman makanan yang cepat, toko-toko yang masih buka di malam hari, kenyamanan yang tidak bisa kubayangkan di Rusia. Transjakarta dan KRL komuter lain bersih dan tepat waktu. Layanan bank melalui telepon sangat mudah. Setelah terbiasa dengan sistem yang maju di Indonesia, aku perlahan melupakan kesulitan di Rusia. Namun selama 4 tahun itu, aku tidak pernah kembali ke tanah airku. Tiket pesawat ke Rusia terlalu mahal. Meskipun aku sering melakukan panggilan video dengan orang tua dan adikku, Vera, kami belum pernah bertemu secara langsung. Mereka selalu berkata, Milena, tidak apa-apa. Jangan habiskan uangmu untuk pulang, kami baik-baik saja. Kami melihat wajah mama di video, kan? Tapi setiap kali kami melakukan panggilan video, aku merasakan kecemasan yang aneh. Wajah orang tuaku semakin lelah, ekspresi Vera murung. Meskipun mereka bilang tidak ada masalah, aku merasa mereka menyembunyikan sesuatu. Musim gugur tahun lalu, Bayu tiba-tiba berkata, Milena, saatnya kita pulang ke Rusia. Aku rindu mertuaku dan kita juga perlu melihat Vera. Aku bertanya dengan terkejut, kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Tiket pesawat terlalu mahal. Bayu menjawab dengan serius, keluarga itu penting. Kita sudah 4 tahun tidak bertemu. Aku sangat berterima kasih kepada mertuaku yang telah mengizinkan kita menikah. Sebagai seorang menantu, aku harus menyapa dengan baik. Jangan khawatir tentang tiket pesawat. Aku telah menabung uang lembu sejak bulan ini. Dan lagi, aku sudah mengajukan cuti di perusahaan. Aku hampir menangis. Bayu benar-benar orang yang menghargai keluarga. Ia merawat orang tuaku seperti ia merawat orang tuanya sendiri. Ketika aku melihatnya, aku kembali merasakan betapa baiknya aku menikah dengan orang ini. Begitulah kami, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, kami naik pesawat menuju Rusia. Aku bersemangat, pikiran untuk bertemu Mama dan Vera secara langsung membuat jantungku berdebar, tetapi pada saat yang sama, aku merasakan kecemasan yang aneh. Suasana aneh yang kurasakan setiap kali kami melakukan panggilan video terus menggangguku. Ketika kami tiba di Bandara Saint Petersburg, kecemasan itu menjadi kenyataan. Bandara itu sendiri tampak tidak seperti dulu lagi, terlihat tua dan terasa suram. Ketika kami keluar, Vera berlari dan memelukku. Kakak, aku rindu kamu. Vera sangat kurus dan wajahnya tidak bersemangat. Ketakutanku menjadi kenyataan di taksi menuju rumah orang tua kami. Aku terkejut melihat pemandangan di luar jendela. Jalanan terlalu banyak berubah. Area komersial yang dulu ramai sebelum aku pergi sudah tidak ada lagi. Bangunan-bangunan kosong dan banyak papan nama yang hilang. Yang lebih mengejutkan adalah jaringan makanan cepat saji McDonald's. Di lokasi aslinya, sebuah toko burger asing yang tidak familiar telah dibuka. Starbucks telah menjadi kafe palsu dengan logo yang mirip. Aku bertanya kepada Vera, kenapa jadi begini di sini? Vera tersenyum pahit, kakak, semua merek global pergi karena sanksi ekonomi. Sekarang, yang tersisa hanyalah produk tiruan. Sesampainya di rumah orang tua kami, kejutan itu lebih parah. Rumah itu terlihat tua. Peralatan rumah tangga yang rusak dibiarkan begitu saja, perabotan berderit, kulkas mengeluarkan suara aneh dan layar TV pecah. Mama meminta maaf, Milena. Maafkan Mama. Situasinya tidak bagus belakangan ini. Kami tidak bisa membeli barang baru. Saat makan malam, Papa menghela napas dan berkata, Milena, keputusanmu untuk pergi ke Indonesia benar-benar tepat. Hidup di sini semakin sulit setiap hari. Nilai mata uang anjlok sehingga harga terus naik tetapi kesempatan kerja semakin sedikit. Tidak ada tempat bagi pemuda untuk bekerja. Pabrik kami juga sudah tutup. Malam itu, aku membuka ponselku. Aplikasi yang biasa kugunakan di Indonesia tidak berfungsi. Google, YouTube, dan Instagram semuanya diblokir. Aku sudah sangat terbiasa dengan internet super cepat dan lingkungan digital yang nyaman di Indonesia. Infrastruktur terbelakang di tanah airku membuatku merasa sangat terganggu. Keesokan harinya, ketika kami pergi ke pasar, kejutan itu semakin kuat. Kualitas produk sangat rendah. Produk tiruan hanya mirip di luar, tetapi kualitasnya sangat buruk. Pakaian, elektronik, bahkan makanan, semuanya dibuat dengan kasar dan murah. Di sebuah toko, aku memegang casing ponsel. Bahan plastiknya terlalu rapuh. Jika digunakan sedikit saja, ia bengkok.
Aku menoleh ke Bayu dan berkata, sayang, tempat ini benar-benar berubah. Tidak seperti ini 4 tahun lalu. Bayu mengangguk dan menggenggam tanganku erat. Jangan khawatir. Semoga kita bisa sedikit membantu mertuamu. Hari itu, aku menyadari bahawa Rusia telah sangat terbelakang selama 4 tahun aku pergi. Dan ini baru permulaan. Ada kejutan yang lebih besar menantiku. Pada hari keempat kami di Rusia, Bayu dan aku pergi ke pasar di pusat kota untuk membeli kebutuhan orang tua kami. Meskipun pasar ramai, tidak ada semangat. Semua orang terburu-buru dengan ekspresi sedih. Aku sedang memilih apel di toko buah. Bayu berdiri di sampingku, memegang keranjang. Tiba-tiba aku harus pergi ke kamar mandi. Aku berkata kepada Bayu, sayang, tunggu di sini sebentar. Aku mau ke kamar mandi. Bayu tersenyum. Tidak masalah. Aku berada di kamar mandi sekitar 5 menit, tetapi ketika aku kembali ke toko buah, aku tidak bisa mempercayai mataku. 2 wanita Rusia asing menempel pada Bayu dan berbicara. Tingkah laku mereka terlalu jenit. Seorang wanita sedikit menyentuh lengan Bayu. Yang lain mengeluarkan ponselnya. Aku bergegas mendekat. Apa yang terjadi? Kedua wanita itu terkejut dan menoleh. Tetapi ekspresi terkejut itu dengan cepat digantikan oleh tatapan sombong. Seorang wanita berkata dalam bahasa Rusia, "Oh, kamu istrinya. Kami hanya berfikir ada seorang pria Asia baru, jadi kami berbicara. Bisakah kamu berikan kami informasi kontaknya?" Betapa tidak tahu malunya. Meminta informasi kontak suamiku padahal aku berdiri di sampingnya. Aku berkata dengan tegas, "Tidak bisa." Kedua wanita itu menunjukkan ekspresi sedih dan pergi. Tetapi saat mereka pergi, mereka terus menoleh ke arah Bayu. Mata mereka terlalu memaksa. Bayu berkata, "Milena, maaf. Aku menolak." Tetapi mereka terus bertanya. Aku menghela napas. "Bukan salahmu." Tapi mata mereka menakutkan. Kejadian itu baru permulaan. Saat kami berjalan di pasar, banyak wanita yang melihat ke arah Bayu. Mereka tidak hanya melihat, mereka menatapnya dengan mata lapar. Ada seorang wanita yang langsung mendekatiku dan bertanya dalam bahasa Rusia, apakah dia pria Indonesia? Apakah dia sudah menikah? Kejadian yang lebih mengejutkan terjadi di depan sebuah toko. Aku sedang merapikan tasku sebentar ketika seorang wanita yang tampak berusia sekitar 20-an mendekati Bayu dan berbicara dalam bahasa Inggris. Apakah kamu dari Indonesia? Apakah kamu menggunakan Instagram? Aku ingin mengikutimu. Aku punya banyak rasa ingin tahu tentang Indonesia. Bisakah kita bicara? Aku menghalangi wanita itu dan berkata, "Maaf, kami sibuk." Wanita itu menatapku. "Kenapa kamu seperti itu? Tidakkah boleh berteman? Aku dengar orang Indonesia sangat baik. Aku tidak menyangka kamu pelit." Aku marah mendengar kata-kata itu. Meminta informasi kontak suamiku disebut berteman? Wanita itu mendengus dan pergi. Tetapi aku tidak bisa melupakan matanya. Itu bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan penuh keputusasaan bahwa ia perlu menangkap seorang pria Indonesia. Yang lebih mengejutkan terjadi malam itu. Kami sedang makan di sebuah restoran, ketika 2 wanita yang duduk di meja sebelah terus menatap Bayu. Setelah itu, mereka bertanya kepada pelayan. Pelayan mendekati meja kami, "Maaf, pelanggan di sana hanya ingin tahu apakah kalian dari Indonesia. Jika tidak apa-apa, bisakah kalian saling menyapa?" Aku menolak dengan tegas, "Tidak, kami sedang makan." Pelayan mengangguk dan pergi. Tetapi para wanita itu terus menatap kami. Karena merasa tidak nyaman, kami cepat-cepat makan dan pergi. Di luar restoran, salah satu wanita itu menunggu kami. Aku benar-benar marah. "Apa yang kamu inginkan? Kamu masih mengikuti kami sekarang?" Wanita itu terkejut. "Tidak, kamu salah. Aku hanya ingin tahu tentang Indonesia. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara mencari pekerjaan di Indonesia?" Bayu menjawab dengan sopan. "Kami juga tidak terlalu yakin. Dan lagi pula kami sedang sibuk sekarang. Kami segera pergi." Malam itu, aku berbicara dengan Bayu. "Sayang, sekarang benar-benar berbeda. Mengapa mereka begitu lancang mendekatimu?" Ekspresi Bayu serius. "Milena, kurasa di sini kekurangan laki-laki." Vera bilang, "Para pemuda pergi ke wilayah lain untuk mencari pekerjaan. Hanya wanita yang tersisa. Dan karena kondisi ekonomi tidak bagus, para wanita ingin bertemu pria asing untuk pergi dari sini." Baru saat itulah aku mengerti. Setelah ekonomi runtuh, para pria pergi mencari pekerjaan dan para wanita tertinggal. Ketika para wanita itu melihat seorang pria Indonesia, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan yang tidak menentu sebuah tiket menuju Indonesia. Sama seperti yang terjadi padaku, aku tidak bisa tidur malam itu. Mata lapar para wanita itu terus muncul berulang kali. Aku menyadari betapa tepatnya pilihanku untuk pergi ke Indonesia 4 tahun lalu. Jika aku tetap di sini, mungkin aku juga akan hidup dalam keputusasaan seperti para wanita itu.
tanpa pekerjaan, tanpa kepastian masa depan. Tetapi belum selesai. Kejutan yang lebih besar menantiku, dan itu akan datang dari sahabatku yang paling ku percayai. Pada hari ketujuh kami di Rusia, aku memutuskan untuk bertemu teman-teman kuliahku, Senya, Vasilisa, dan Zlata. Kami memang sangat dekat saat kuliah. Kami belajar bersama, bermain, berbagi masalah, saling menyemangati saat sulit, dan merayakan saat senang. Penuh harapan, aku pergi ke tempat pertemuan kami, sebuah restoran di pusat kota. Bayu juga ikut. Aku ingin memperkenalkan suamiku kepada teman-temanku. Saat kami masuk ke restoran, teman-temanku berdiri untuk menyambutku. Milena, sudah lama kita tidak bertemu. Setelah berpelukan kami duduk. Pada awalnya suasana bagus. Kami berbicara tentang apa yang terjadi selama ini. Aku juga menceritakan kehidupanku di Indonesia. Teman-temanku mendengarkan dengan tertarik. Indonesia benar-benar tempat yang indah. Milena, kamu terlihat bahagia. Tetapi setelah beberapa minuman, suasana mulai berubah. Senya yang pertama berbicara. Milena, kamu benar-benar beruntung bisa bertemu pria Indonesia dan pergi ke Indonesia. Aku juga ingin pergi ke Indonesia. Aku benar-benar tidak bisa hidup di sini. Aku tersenyum dan menjawab, Senya, Indonesia memang indah, tetapi tidak mudah juga untuk beradaptasi. Kemudian Vasilisa menatap Bayu. Bayu, apakah kamu punya banyak teman laki-laki di Indonesia? Bisakah kamu memperkenalkan kami? Aku merasa pertanyaan itu agak aneh, tetapi aku pikir mereka hanya bercanda. Bayu juga menjawab dengan sopan. Aku punya teman, tetapi aku tidak yakin bagaimana cara memperkenalkannya kepada kalian. Tetapi tiba-tiba Zlata berbicara dengan ekspresi serius. Milena, aku serius. Aku ingin pergi ke Indonesia. Bisakah kamu membantuku? Aku bertanya dengan bingung. Apa maksudmu dengan membantu? Zlata meletakkan sikunya di meja dan menatap mataku. Tolong, biarkan suamimu membawaku ke Indonesia, atau setidaknya, perkenalkan aku dengan seorang pria Indonesia. Aku tidak punya masa depan jika aku tetap di sini. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada pria untuk menemaniku. Aku tidak bisa mati begitu saja sebagai perawan tua seperti ini. Aku meragukan telingaku. Meminta suamiku membawanya ke Indonesia. Kata macam apa itu? Aku buru-buru berkata, Zlata, itu tidak benar. Kami juga tidak kaya dan ada masalah visa juga. Tetapi Zlata tidak menyerah. Milena, bukankah kita teman? Teman harus saling membantu dalam hal seperti itu, kan? Jika kamu bisa pergi ke tempat yang indah, apakah kamu akan membiarkanku membusuk di sini begitu saja? Apa kamu tidak apa-apa hanya dengan bahagia sendiri? Aku marah mendengar kata-kata itu. Aku pergi ke Indonesia hanya karena keberuntungan. Aku juga memberanikan diri membuat keputusan. Dan lagi, meminta teman suamiku untuk pergi ke Indonesia. Apakah itu benar? Apakah itu yang harus dikatakan seorang teman? Senya menyela Zlata benar. Kamu tahu betapa buruknya situasi kami di sini. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada pria. Kamu hanya perlu sedikit membantu. Tidakkah ada kesempatan kerja di perusahaan suamimu? Atau tidak adakah pria Indonesia lajang di antara teman-temanmu? Aku tidak tahan lagi. Apa kalian serius sekarang? Menurut kalian suamiku ini apa? Apakah aku seorang kurir yang membawa teman-teman ke Indonesia? Suasana tiba-tiba mendingin. Bayu dan aku berdiri untuk pergi. Kami akan pergi. Kami tidak ingin membicarakan hal semacam itu. Di taksi pulang, aku menangis. Bayu menggenggam tanganku. Milena, tidak apa-apa. Teman-temanmu hanya seperti itu karena situasi yang sulit. Tetapi aku menggelengkan kepala. Tidak, seburuk apapun mereka tidak seharusnya memperlakukan suamiku seperti itu. Apakah pertemanan semudah itu? Fakta yang lebih mengejutkan baru ku tahu setelah kami kembali. Sekitar seminggu setelah kami kembali ke Indonesia, Bayu berbicara dengan hati-hati, Milena, sebenarnya aku tidak memberitahumu saat kita di Rusia. Salah satu temanmu menanyakan informasi kontakku secara pribadi. Aku bertanya dengan terkejut. Siapa? Vasilisa. Bayu berkata, ketika kamu pergi ke kamar mandi, ia diam-diam mendekatiku dan menyerahkan selembar kertas dengan akun Instagramnya tertulis di sana. Dia bilang, hubungi aku nanti. Dia juga bilang dia punya banyak pertanyaan tentang Indonesia. Saat itu seluruh tubuhku lemas. Bahkan Vasilisa melakukan itu saat aku di kamar mandi. Barulah aku mengerti. Teman-temanku tidak menganggapku sebagai teman, melainkan sebagai alat untuk terhubung dengan seorang pria Indonesia. Di mata mereka, kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan yang tidak menentu lebih penting daripada pertemanan. Aku berkata kepada Bayu, sayang, aku tidak ingin berhubungan lagi dengan teman-teman itu. Aku tidak bisa berteman dengan orang-orang yang mengkhianati persahabatan kami dan bahkan mendekati suamiku. Bayu mengangguk. Aku akan menghormati keputusanmu, tetapi jangan terlalu sakit hati.
Teman-temanmu juga putus asa, makanya mereka melakukan itu. Malam itu, aku berpikir lama, begitukah yang dilakukan kenyataan Rusia terhadap orang-orang? Kejatuhan ekonomi dan ketidakpastian masa depan membuat orang-orang dengan mudah meninggalkan persahabatan. Sekali lagi aku yakin betapa tepatnya pilihanku untuk pergi ke Indonesia. Tetapi belum selesai, ada permohonan yang lebih putus asa menantiku dari adikku Vera. Setelah pertemuan yang tidak menyenangkan dengan teman-temanku, aku merasa tertekan selama beberapa hari. Yang paling membuatku khawatir adalah adikku, Vera. Vera berusia 25 tahun. Setelah aku pergi ke Indonesia, dialah satu-satunya yang menemani orang tua kami. Suatu malam, Vera masuk ke kamarku. Wajahnya pucat dan matanya merah. Kakak, aku ada yang ingin kukatakan padamu. Suara Vera bergetar. Aku mendudukkannya di tempat tidur dan duduk di sampingnya. Ada apa, Vera? Vera terdiam sejenak dan menggosok-gosok tangannya. Tiba-tiba ia menangis. Kakak, aku ingin pergi ke Indonesia. Kumohon, bawa aku. Aku terkejut memeluk Vera. Vera, apa yang terjadi? Ada masalah? Vera menangis dan berkata, Kakak, jika aku tetap di sini, aku tidak akan bisa menikah. Tidak ada laki-laki di sekitar. Semua temanku yang berusia di atas 25 tahun tidak punya pacar. Kami semua semakin tua. Perawan tua. Aku tidak mau menua seperti ini. Vera melanjutkan, aku juga tidak punya pekerjaan. Aku sudah lulus universitas tapi tidak bisa mencari pekerjaan. Aku gagal dalam semua wawancara. Gajinya terlalu rendah. Aku benar-benar tidak bisa hidup mandiri, makanya aku masih tinggal di rumah orang tua kita. Kamu tahu kan betapa memalukannya itu? Aku mengelus bahu Vera dan bertanya, jadi kamu ingin pergi ke Indonesia? Vera mengangguk, kakak. Aku melihat teman-temanmu, mereka memohon agar kamu membawa mereka ke Indonesia. Aku mengerti perasaan mereka. Tidak ada masa depan jika kamu tetap di sini. Jika aku bisa bertemu seorang pria Indonesia dan pergi ke Indonesia sepertimu, setidaknya aku punya masa depan, kan? Vera menyeka air matanya dan melanjutkan, kakak, aku juga ingin bahagia sepertimu. Aku ingin hidup stabil. Itu tidak mungkin di sini. Setiap hari aku cemas dan tidak melihat hari esok. Kumohon, bawa aku. Ketika aku mendengar kata-kata Vera, hatiku sakit. Permohonan teman-temanku tidak tahu malu. Tetapi permohonan adikku ini tulus. Vera benar-benar putus asa dan percaya ia tidak punya masa depan di sini. Aku berkonsultasi dengan Bayu. Sayang, Vera bilang dia ingin pergi ke Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Bayu berpikir sejenak dan berkata, Milena, dia keluarga. Jika Vera benar-benar ingin memulai kembali di Indonesia, kita harus membantunya. Aku akan mencari tahu tentang masalah visa. Ketika dia tiba di Indonesia, kita akan membantunya sebanyak mungkin untuk beradaptasi. Mertuaku mendengar percakapan itu dan juga mengangguk. Bayu, terima kasih. Kami mempercayakan Vera kepadamu. Tetapi Bayu tidak berhenti di situ. Mama, Papa, peralatan rumah tangga kalian sudah terlalu tua. Aku akan mengirimkan produk-produk baru dari Indonesia. Sebagai seorang menantu, aku harus melakukan tanggung jawab dasarku. Beberapa hari kemudian, paket-paket yang telah disiapkan Bayu tiba beberapa kotak besar. Ketika kami membuka kotak-kotak itu, keluarlah TV terbaru, kulkas, mesin cuci dan microwave buatan Indonesia. Orang tuaku terkejut. Bayu, apa semua ini? Kamu tidak perlu melakukan ini. Betapa mahalnya ini. Bayu tersenyum. Tidak apa-apa. Kita keluarga. Tentu saja aku harus melakukan ini. Dan lagi, lihat ini. Bayu mengambil 2 kotak kecil lainnya. Itu adalah 2 smartphone lipat untuk mertuaku. Ponsel yang bisa dilipat dan dibuka. Orang tuaku mengambil ponsel lipat itu dan merasa itu menakjubkan. Ya Tuhan, ini bisa dilipat. Ponsel yang sangat menakjubkan. Papa juga membuka TV dengan ekspresi terkejut. Kualitas gambarnya tidak sebanding dengan produk Rusia. Sangat jernih. Ini sangat bagus. Apakah teknologi Indonesia sudah sejauh ini? Ini hampir kualitas bioskop. Bayu berlutut di depan orang tuaku dan berkata, Mama, Papa, aku berjanji kepada kalian. Seorang pria Indonesia tidak akan pernah meninggalkan keluarga. Aku akan bertanggung jawab kepada Milena dan Vera sepanjang hidupku. Aku akan melakukan segalanya untuk merawat kalian. Mama menangis mendengar kata-kata itu. Papa juga menggenggam tangan Bayu erat. Bayu, terima kasih. Terima kasih banyak. Mengirim putri kami kepadamu adalah keputusan terbaik. Sangat baik kami memiliki menantu seorang pria Indonesia. Ketika aku melihat adegan itu, aku juga menangis. Bayu tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada keluarga melalui kata-kata,
melainkan melalui tindakan. Ia membuat hidup orang tuaku bahagia melalui peralatan rumah tangga Indonesia dan menunjukkan teknologi Indonesia melalui ponsel lipat, serta membantuku menjaga Vera agar bisa pergi ke Indonesia. Vera memelukku malam itu dan berkata, "Kakak, terima kasih banyak. Aku akan berjuang dalam hidupku ketika aku tiba di Indonesia. Aku juga ingin menemukan pria yang baik dan hidup bahagia sepertimu." Aku mengelus punggung Vera dan menjawab, "Ya Vera. Mari kita mulai lagi di Indonesia. Indonesia benar-benar tempat yang penuh peluang." Begitulah, keputusan keberangkatan Vera ke Indonesia telah dibuat. Aku yakin bahwa Indonesia adalah tempat teraman dan paling pasti untuk mempercayakan keluarga kami. 1 bulan kami di Rusia berakhir. Vera dan aku naik pesawat menuju Indonesia. Orang tua kami menangis saat mengantar kami ke bandara. "Vera, ikuti apa kata kakakmu dan hiduplah dengan baik. Milena, kami mempercayakan Vera kepadamu. Aku berjanji kepada orang tuaku jangan khawatir. Aku akan merawat Vera dengan baik. Kami akan sering berkomunikasi dan melakukan panggilan video setiap hari." Di pesawat, Vera melihat keluar jendela dan berkata, "Aku gugup sekarang. Bisakah aku melakukannya dengan baik di Indonesia?" Aku menggenggam tangan Vera dan menjawab, "Vera, tidak apa-apa. Awalnya memang sulit. Aku juga begitu. Tetapi setelah kamu beradaptasi, Indonesia benar-benar tempat yang sangat indah untuk ditinggali. Dan lagi, kami ada di sini untukmu." Ketika Vera tiba di Indonesia, ia tidak terbiasa dengan segalanya pada awalnya. Kecepatan internet yang cepat, sistem pengiriman yang nyaman, jalan-jalan yang masih terang di malam hari dunia, yang sama sekali berbeda dari Rusia. Tetapi Vera dengan cepat beradaptasi. Ia serius belajar di sekolah bahasa Indonesia. Bayu dan aku juga mengajarinya budaya Indonesia dan membantunya beradaptasi. Bayu merawat Vera seperti adik perempuannya sendiri. Ia membantu Vera mencari pekerjaan paruh waktu, membuat resume, dan mempersiapkannya untuk wawancara. Sekitar 3 bulan kemudian, Bayu bertanya dengan hati-hati, "Milena, bagaimana Vera belakangan ini? Sepertinya dia sudah beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia." Aku mengangguk, "Vera bahagia belakangan ini. Bahasa Indonesianya juga sudah bagus." Disitulah Bayu berkata, "Kalau begitu, aku ingin memperkenalkannya dengan rekan kerjaku di perusahaan. Namanya Anton Wijaya. Dia benar-benar serius dan baik hati. Usianya juga sebaya dengan Vera." Aku sudah menanyakan Anton. Katanya dia tertarik. Aku bertanya dengan terkejut, "Bisakah?" Bayu tersenyum dan menjawab, "Ya, aku sudah menanyakan Anton apakah ia tidak keberatan dengan wanita Rusia. Dia justru semakin penasaran dan bilang ingin bertemu. Anton adalah orang yang sangat baik. Dia juga dihormati di perusahaan." Begitulah, pertemuan pertama Vera dan Anton Wijaya terjadi. Kami berempat, Bayu, Vera, Anton, dan aku makan malam bersama. Pada awalnya mereka agak canggung. Tetapi Anton, seperti yang dikatakan Bayu, adalah orang yang serius dan baik hati. Ia mencoba memahami bahasa Indonesia Vera yang belum fasih. Ia bertanya dengan serius tentang budaya Rusia dan dengan ramah menjelaskan kehidupan di Indonesia kepada Vera. Setelah kami makan, Vera berkata dengan pelan kepadaku, "Kakak, Anton terlihat seperti orang yang baik." Aku tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, kalian bertemu lagi dan saling mengenal pelan-pelan. Jangan terburu-buru." Setelah itu Vera dan Anton sering bertemu. Anton mengajari Vera bahasa Indonesia, Vera memperkenalkan Rusia kepada Anton. Mereka semakin dekat. Sekitar 3 bulan kemudian mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Vera sangat bahagia. "Kakak, aku benar-benar merasa sangat baik karena aku datang ke Indonesia. Kak Anton adalah orang yang sangat baik. Dia selalu baik padaku dan sangat perhatian ketika kami berkencan. Aku tidak akan pernah bertemu pria seperti itu jika aku tetap di Rusia." Orang Indonesia benar-benar memiliki rasa tanggung jawab dan serius. Ketika aku melihat wajah bahagia Vera, aku merasa lega. Sangat beruntung adikku memulai hidup baru dan bertemu orang baik di Indonesia. Bayu juga berkata dengan gembira, Anton sangat menyukai Vera. Di perusahaan, ia hanya membicarakan Vera. Aku juga senang melihat mereka bahagia. Di sisi lain, teman-temanku yang lain di Rusia terus menghubungiku. "Milena, bisakah aku pergi ke Indonesia?" "Milena, perkenalkan aku dengan seorang pria Indonesia. Aku benar-benar putus asa. Kumohon, bantu aku." Tetapi aku tidak lagi menjawab karena aku memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang yang mengkhianati persahabatan kami. Sebaliknya, aku sering melakukan panggilan video dengan orang tuaku. Orang tuaku yang menggunakan ponsel lipat pemberian Bayu selalu terlihat bahagia. "Milena, sangat baik, Vera juga bahagia. Harapan kami adalah kalian hidup bahagia di Indonesia. Terima kasih kepada menantu kami, pria Indonesia."
Hidup kami juga nyaman. Aku sangat bahagia sekarang di Indonesia. Bayu tetap menjadi suami yang serius dan bertanggungjawab. Ia merawat keluargaku seperti keluarganya sendiri. Ia selalu melindungiku. Vera dan Anton juga sepasang kekasih yang bahagia. Dia sudah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Vera sekarang fasih berbahasa Indonesia dan punya banyak teman Indonesia. Kadang-kadang aku teringat hari pertama aku bertemu Bayu di Universitas Negeri Saint Petersburg 4 tahun lalu. Jika aku tidak memberanikan diri untuk ikut Bayu ke Indonesia saat itu, bagaimana hidupku sekarang? Mungkin aku tetap di Rusia, hidup dalam keputusasaan seperti teman-temanku, tanpa pekerjaan, tanpa kepastian masa depan, dan tidak bisa menikah, tinggal di rumah orang tua kami. Tetapi aku memilih masa depan yang stabil bersama seorang pria Indonesia yang memiliki rasa tanggungjawab daripada ketidakpastian di tanah airku. Pilihan itu adalah keputusan terbaik dalam hidup. Kenyataan mengejutkan yang kulihat ketika aku kembali ke tanah airku setelah 4 tahun, kembali membuktikan betapa tepatnya pilihanku. Aku meninggalkan kenyataan mengejutkan di tanah airku, Rusia, dan hidup bersama kekasihku di Indonesia, tempat teraman dan paling pasti. Aku sangat bahagia sekarang. Setiap hari aku berterima kasih kepada Bayu yang melindungi kebahagiaan ini. Hidup di Indonesia lebih baik dari yang pernah kuimpikan. Vera sekarang, sepertiku, memimpikan masa depan yang bahagia di Indonesia.